Oke, ini baru di kebun anggur riset. Jadi hari ini kita akan melakukan pemberian kapur dolomit. Ini bisa diartikan pemupukan, bisa diartikan penambahan nutrisi hara makro sekunder. Jadi seperti ini kapur dolomit. Ini bentuknya putih kapur. Nah, kenapa kita mau memberi kapur dolomit? Karena kapur dolomit ini mempunyai fungsi yang sangat tinggi sekali. Jadi terutama untuk tanaman itu fungsinya pertama bisa untuk meningkatkan pH tanah. Jadi karena pH tanah ini berkurang karena pemberian pupuk kimia, lalu karena penyiraman air yang pH-nya di bawah pH normal, jadi pH-nya agak menurun. Jadi kita pemberian kapur dolomit ini. Terus yang kedua, untuk memberi unsur hara makro sekunder. Jadi karena di sini menggunakan unsur magnesium dan kalsium. Jadi ini salah satu unsur hara makro sekunder. Ini fungsinya sangat tinggi sekali. Jadi bisa untuk menetralisir tanah dari senyawa-senyawa yang merugikan, bisa untuk menghijaukan daun, untuk membantu masa penyembuhan jika pohonnya sakit. Jadi ketika pohonnya terserang penyakit, bisa dibantu dengan proses penyembuhan dengan kapur dolomit ini. Terus bisa untuk memicu pertumbuhan. Jadi ketika dalam penanaman awal ada pemberian kapur dolomit, itu fungsinya juga untuk bisa memicu pertumbuhan. Nah, kapur dolomit ini dibuat dari kapur gunung biasanya, ditambah dengan kerang. Jadi prosesnya tidak melalui proses pemanasan. Jadi teman-teman yang bertanya ini apa sama dengan kapur bangunan, ini beda. Jadi kalau kapur bangunan yang biasa untuk membuat rumah itu melalui proses pemanasan, dibakar. Kalau kapur dolomit ini hanya melalui proses penggilingan, jadi tidak melalui proses pemanasan. Jadi beda. Kalau kapur bangunan nanti malah bahaya untuk tanaman karena bisa membuat pohon jadi panas. Jadi ini khusus kapur pertanian. Nah, jadi karena fungsinya yang sangat tinggi ini, kita memberi kapur dolomit berkala. Jadi ini dari awal penanaman sekitar 4 bulan yang lalu. Dulu pernah pakai ketika dicampur dalam media tanam. Sekarang kita tambahkan di media atasnya saja. Jadi selama 4 bulan ini kita baru melakukan penambahan kapur dolomit untuk sekarang. Jadi kapur dolomit seperti ini, mungkin bagi teman-teman yang pemula masih awam untuk kapur ini, padahal ini sangat penting sekali untuk pertanian, terutama pertanian perkebunan atau pertanian persawahan, misal padi juga sangat bagus sekali ketika penambahan kapur dolomit ini. Dan kita akan aplikasi untuk ditabur. Jadi aplikasi bisa ditabur atau dikocor karena memang jumlah pohonnya banyak. Jadi kalau dikocor nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini proses ditabur. Jadi cukup di sekeliling tanaman ini. Untuk satu pohon kira-kira cuma 1-2 genggam saja. Jadi setelah itu biar terserap ke tanah, nanti bisa langsung disiram. Tapi kalau pohonnya tidak banyak, kita bisa melakukan sistem kocor. Kalau sistem kocor seperti ini. Ini kalau sistem kocor kita pakainya 2 genggam. Lalu diaduk-aduk. Pastikan untuk pengadukan sampai merata. Karena memang kapur dolomit untuk larutnya agak sedikit lama, jadi diaduk-aduk terus, lalu disiramkan ke pohon. Jadi biasanya ketika dites nanti sehabis dan sebelum kapur dolomit nanti akan kelihatan untuk kenaikan pH-nya. Jadi biasanya pH yang kurang nanti akan naik dengan sendirinya.
siramkan sini. Jadi saya berkala untuk pemberian kapur dolomit ini 4 bulan dari awal penanaman saya berikan untuk kapur dolomit ini. Nah, yang seperti itu aplikasi untuk pengocoran. Kalau yang lainnya kita tabur saja, biar teman-teman tahu saja ada 2 cara aplikasi. Yang ini kita tabur biar menghemat waktu. Nanti lebih cepat ditabur seperti ini. Terus nanti tinggal disiram di atasnya. Otomatis kapur dolomit ini akan larut dengan sendirinya. Yang di sebelah sini juga. Jadi semua akan kita kasih kapur dolomit. Jadi kapur dolomit penambahan secukupnya saja. Ini tidak bersifat meracuni tanaman, tapi justru sangat bagus sekali untuk tanaman. Nah, untuk biaya dari kapur dolomit itu sangat murah sekali. Itu sekitar 10 atau 15 kilo itu harganya cuma Rp6.000. Jadi sangat murah, tapi fungsinya sangat bagus sekali. Jadi teman-teman yang menanam anggur atau menanam pohon lainnya bisa ditambahkan kapur seperti ini, terutama ketika musim penghujan, karena curah hujan yang tinggi itu akan menambah dari tingkat keasaman tanah. Bisa ditambah dengan penggunaan kapur dolomit. Nah, langkah yang terakhir kita lakukan proses penyiraman. Jadi tinggal disiram di atasnya seperti itu. Kapur itu akan meresap ke tanah dan memperbaiki tanah yang asam. Jadi gampang sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini kapur yang sangat berfungsi untuk memperbaiki pH tanah yang saya sebutkan tadi di depan. Fungsinya sangat banyak sekali. Tapi untuk pembiayaannya juga sangat murah. Jadi tidak ada salahnya nanti ketika tanaman Anda ditambahkan kapur dolomit seperti ini. Biasanya pertumbuhan akan lebih bagus. Terima kasih. Selamat berkebun anggur. Salam Jogja Anggur.